Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam The Powerful Week, hari yang kelima. Hari ini tema renungan yang saya berikan adalah The Power of Surrender. Saudaraku, Yohanes 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Di dalam kerajaan Allah terdapat sebuah paradoks yang sulit diterima oleh manusia, saudaraku. Ketika dunia berkata, "Genggamlah agar kau tidak kehilangan." Tetapi Yesus mengajarkan, "Lepaskanlah agar engkau memperoleh kehidupan yang sesungguhnya." Itu paradoks yang sulit diterima oleh manusia pada umumnya. Saudaraku, kita hidup di dalam budaya yang mengajarkan untuk terus mempertahankan kendali dalam hidup kita. Kita ingin mengendalikan masa depan kita. Kita ingin mengendalikan hubungan kita. Kita ingin mengendalikan pelayanan kita. Bahkan tanpa sadar kita ingin mengendalikan Tuhan juga melalui doa-doa dan melalui puasa-puasa yang kita suguhkan ke Dia. Betul kan saudaraku? Kita berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Tetapi di dalam hati kita masih berharap Tuhan mengikuti rancangan yang kita buat. Tapi Yesus memberikan gambaran yang sangat sederhana tentang biji gandum, saudaraku. Selama biji itu tetap berada di tangan, dia tetap aman. Dia tidak terluka, dia tidak terkubur, dan tidak terhilang bentuknya. Tetapi ada satu masalah. Ia tidak akan pernah menghasilkan kehidupan baru kalau biji itu terus ada di tangan. Biji itu harus rela jatuh ke tanah. Ia harus dalam tanda kutip mati. Amin, saudaraku. Ia harus kehilangan bentuk lamanya supaya dapat mengeluarkan kehidupan yang baru. Begitulah cara Allah bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Seringkali kita meminta Tuhan memakai hidup kita secara amazing, secara luar biasa, secara besar, saudaraku. Tetapi kita tidak mau menyerahkan area-area yang paling kita cintai di dalam hidup kita. Kita rindu dipakai Tuhan, kita rindu dibawa Tuhan lebih dari apa yang ada hari ini. Tetapi masih saja kita mempertahankan apa yang ada di dalam diri kita, ego kita, keinginan kita, sehingga tidak mengalami pertumbuhan rohani. Betul gak saudaraku? Kita rindu loh mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang spektakuler dalam kerohanian kita. Tapi kita tidak mau melepaskan kebiasaan lama kita, mematikan manusia lama kita. Nggak mau. Kita rindu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Tetapi engkau dan saya seringkali masih suka sekali, hobi sekali menggenggam kekhawatiran hidup, ketakutan-ketakutan hidup yang bersarang di kepala dan pikiran kita, yang terus menghantui kita. Dan akhirnya kita tidak pernah mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah dalam kita mengiring Yesus. Saudaraku, tidak ada kebangkitan tanpa kematian terhadap diri sendiri. Katakan amin. Saya ulang. Tidak ada kebangkitan spiritual yang spektakuler bersama dengan Tuhan tanpa kematian terhadap diri sendiri yang harus diperjuangkan tiap saat dalam hidup kita. Inilah yang diajarkan Yesus sepanjang hidupnya. Di Taman Getsemani, dia tidak berdoa, "Bapa, lakukan kehendak-Ku." No. Tetapi dia berkata dalam Lukas 22 ayat 42, "Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Kalimat itu bukan tanda kelemahan dari seorang pribadi Yesus. Tetapi itu adalah gambaran puncak the powerful of spirituality dari pribadi Yesus.
Penyerahan yang dia berikan bukan berarti dia menyerah kepada keadaan, tetapi penyerahannya itu adalah sebuah legacy yang diberikan kepada semua pengikutnya, termasuk kau dan saya hari ini, bahwa penyerahan itu adalah menyerahkan seluruh hidup kepada pribadi Bapa yang berdaulat, Elohim Yahweh itu yang berdaulat dalam hidup kita sampai hari ini. Maka pertanyaannya, saudaraku, mengapa penyerahan itu begitu sulit? Karena penyerahan itu menuntut kita mempercayai Tuhan ketika kita kehilangan kemampuan untuk mengendalikan hasilnya. Betul, saudaraku? Kita sulit sekali loh menyerahkan all about ourselves, all about us kepada Dia, Sang Pemilik hidup. Kenapa? Karena kita takut hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Kita lebih suka mengetahui seluruh rencana Tuhan sebelum melangkah. Tapi Tuhan seringkali hanya memberikan terang untuk satu langkah berikutnya, saudaraku. Betul nggak? Coba Anda renungkan hidup ini. Kan begitu cara Tuhan. Hanya satu langkah ke depan Tuhan kasih terang. Bahkan itu pun masih redup. Tapi disitulah iman kita bekerja. Seringkali kita menganggap penyerahan itu sebagai kehilangan. Padahal di dalam perspektif Allah, setiap penyerahan adalah investasi kekekalan kita. Untuk kita belajar semakin masuk di dalam kelas pemuritan bersama dengan Kristus. Aku gak tahu di depan sana bagaimana. Tetapi aku hanya punya modal taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Jaga kekudusan hidup. Bertanggung jawab hidup. Fokus langit baru bumi baru. Taat setia. Taat setia. Amin, saudaraku. Aku serahkan semua hidupku, aku hanya taat setia. Dan apa yang kita serahkan kepada Tuhan tidak pernah benar-benar hilang. Tuhan selalu mengubah apapun yang kita serahkan kepada Dia, ketaatan kita, kesetiaan kita. Dan Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih powerful, lebih mulia, sesuai dengan kairosnya Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Abraham menyerahkan Ishak. Lalu ia mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh dalam hidupnya. Dia mengenal Allah sebagai Sang Pemilik hidupnya. Hana menyerahkan Samuel. Lalu Allah memakai Samuel mengubah sejarah Israel. 5 roti 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Ribuan orang dikenyangkan. Dan Yesus menyerahkan hidupnya digantung di kayu salib. Dan dunia dan seluruh dunia orang di dalamnya, generation to generation, memperoleh keselamatan di tangan mereka. Satu persatu termasuk kau dan saya. Saudaraku, semua kisah itu punya satu benang merah. Yaitu apa? Apa yang diserahkan ke tangan Tuhan selalu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada ketika tetap berada di tangan manusia itu sendiri. Katakan amin, saudaraku. Everything yang kita berikan ke tangan Tuhan akan berbuah. Katakan amin. Akan ada sesuatu yang diledakkan. Yang akan terjadi hanya satu tujuannya, kemuliaan Allah dimuliakan dalam hidupmu dan hidupku. Mungkin hari ini Tuhan sedang meminta engkau melepaskan sesuatu. Cek hidup kita satu persatu. Bukan karena Dia mau mengambil sukacitamu, no, enggak, saudaraku. Tetapi karena Tuhan ingin membebaskanmu dari apa yang selama ini menguasai hatimu, memperkeruh hatimu, membuatmu gak bisa happy, gak bisa bersukacita, gak ada damai. Mungkin itu ambisimu. Mungkin itu luka-luka masa lalu orang yang menjahatimu. Mungkin itu rasa takut akan masa depanmu. Atau mungkin itu dosa yang kau pelihara terus dari tahun ke tahun kau tutupi itu baik-baik. Atau mungkin itu keinginan supaya kau hidup berjalan sesuai dengan rencanamu. Pagi hari ini, saudaraku, melalui renungan ini bukanlah suatu kebetulan Anda mendengarkan.
Saya mau ingatkan, jangan takut melepaskan semuanya itu. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita mengosongkan tangan tanpa terlebih dahulu menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Penyerahan bukanlah akhir dari cerita. Katakan amin. Penyerahan adalah awal dari kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh Kristus. Maka tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah masih ada bagian hidup yang masih kupertahankan sehingga Kristus belum benar-benar jadi Tuhan atas seluruh hidupku? Kalau ada, saudaraku, kembali coba renungkan dan bawa dalam doa. Karena apa yang tidak mau kita lepaskan kepada Tuhan seringkali menjadi penghalang bagi apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidupmu dan hidupku. Semoga renungan The Power of Surrender hari ini menguatkan siapapun hari ini yang sedang bertarung dengan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang ada di tanganmu hari ini, lepaskan untuk Dia. Berani bertaruh untuk Tuhanmu. Apapun itu. Kesehatan, kekuatan, hartamu, semua, waktumu, talentamu, everything. Lepaskan. Semua ambisi, semua luka, semua masa lalu, semua orang, hal-hal yang menyakiti, yang negatif masuk dalam hidupmu. Mulai hari ini berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan semuanya itu. Dan aku mau iring Kristus supaya aku bisa menyenangkan Bapakku dan memuliakan Bapakku dalam 24 jam 7 hari hidupku. Selamat berjuang saudaraku. Anda berjuang, saya berjuang. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.